Shalom, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas penyertaan-Mu yang senantiasa boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Dan saat ini pun Tuhan, kami masih merasakan sukacita karena berbagai berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan ini, firman-Mu itu boleh kami nyatakan dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai dengan 13. Dalam tema dasar pemilihan Allah. Meskipun orang Israel telah menolak dan bahkan mereka menyalibkan Kristus, apakah kegagalan mereka membuat firman Tuhan turut gagal? Rasul Paulus mengatakan tidak. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena meskipun manusia sering gagal dan tidak setia kepada Allah, namun Allah tetap setia. Tuhan akan memelihara orang percaya. Yang pertama, bukan berdasarkan keturunan. Dalam ayat 6-7 bacaan kita saat ini. Salah satu contoh, Ismail dan Esau adalah anak-anak sulung yang seharusnya dipilih Allah. Nyatanya Ishak dan Yakublah yang dipilih oleh Allah. Artinya tidak semua keturunan Abraham berhak menjadi pewaris perjanjian yang sah. Tidak semua orang Israel adalah Israel sejati. Yang kedua, pemilihan Allah bukan berdasarkan perbuatan manusia, melainkan anugerah Allah. Contohnya, sebelum Esau dan Yakub lahir, Allah telah memutuskan untuk memilih Yakub. Pemilihan Yakub didasarkan pada kedaulatan dan kemurahan Allah semata, bukan berdasarkan perbuatan baik. Jadi seseorang diselamatkan dan dipilih oleh Tuhan bukan karena jasa dan perbuatan baiknya, melainkan berdasarkan anugerah dan kemurahan Allah yang berkenan memilih siapapun. Dan kita belajar pada malam hari ini dari firman Tuhan ini, bagaimana firman Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun manusia sering gagal dan tidak setia kepada Allah. Firman Tuhan tidak pernah gagal, karena Tuhan adalah yang setia. Sekalipun kita sering tidak setia kepadanya. Dan dasar dari pemilihan Allah bukan karena garis keturunan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kemurahan, kebaikan seseorang dalam hidupnya, melainkan dasar pemilihan Allah, yaitu karena anugerah Allah dan kemurahan Allah itu sendiri
dalam kehidupan orang yang akan dipilihnya. Jadi seseorang diselamatkan dan dipilih oleh Allah bukan karena jasa dan perbuatannya, melainkan berdasarkan anugerah dan kemurahan Allah. Allah yang berhak memilih siapapun, dan orang yang telah dipilih oleh Allah berhak menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun bukan keturunan Abraham, tetapi Allah telah memilih kita berdasarkan anugerahnya, percaya kepadanya, dan bahkan dianugerahkan keselamatan. Jika Tuhan demikian mengasihi saudara dan saya, maka bukankah sudah sepatutnya kita untuk belajar hidup secara kudus dan benar di hadapan Allah sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kita kepadanya. Dan jika kita telah dipilih oleh Allah, maka biarlah juga kita memberitakan, kita menyampaikan keselamatan yang telah kita terima itu kepada siapapun juga. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, dan segenap keseluruhan hidup kita. Hanya sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita untuk berbuat. Sehingga setiap orang pun boleh melihat dan boleh menyaksikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah benar-benar saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan pada akhirnya pun mereka percaya dan juga menerima, memperoleh keselamatan yang daripada Allah itu sendiri. Namun dalam hidup kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, kitalah yang memilih. Kitalah yang menentukan seperti apakah kita. Tetapi jika kita belajar, pada dasarnya Tuhanlah yang memilih kita sesuai dengan anugerahnya. Maka jangan biarkan kita yang telah dipilih oleh Allah menyimpan keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Melainkan kita berbagi kepada orang lain. Maukah saudara dan saya berbagi keselamatan kepada orang lain? Dengan menyampaikan, memberitakan sukacita kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk boleh menerima karya keselamatan. Anugerah yang kami terima itu, kami terima Tuhan dengan tidak membayar. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Namun Tuhan, biarlah Engkau yang akan selalu memberi kami roh hikmat, sehingga dalam kehidupan ini kami mampu hidup secara bijaksana. Dan kami mampu Tuhan hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan terlebih, kami pun menyampaikan sukacita, kabar keselamatan kepada setiap orang. Melalui tindakan tutur kata kami yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kehendak dan rencana-rencana-Mu itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Hmm.